pertama yaitu Bapak Dr. Heri Septiakusuma SSIMT. Kepada Bapak Dr. Heri Septiakusuma SSIMT dipersilahkan. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah, S- sudah terlihat share screen saya sama suara saya sudah masuk. Sudah Bapak, sudah terdengar dan sudah terlihat. Oke ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk kita semua ya. Ya, jadi hari ini kemarin saya dapat permintaan ya, jadi untuk ya memberi insight aja gitu ya. Jadi ya saya berharap ini kita saling sharing aja gitu ya. Jadi apalagi ini kan minggu pagi ya, jadi santai aja lah gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu sepanang gitu ya. Jadi ya kita santai saja. Topik yang akan saya bawakan hari ini ya sesuai title-nya ini ya dari presentation saya ya. Jadi brainstorming research idea for inspiring essay writing ya. Jadi ya kemarin kan permintaannya khusus untuk ini ya membrainstorming ya. Jadi ya hanya masih di sangat luar gitu ya kalau kita bicara di konteks writingnya sendiri, essay writingnya sendiri gitu ya. Oke, jadi ya nanti silakan kalau ada pertanyaan di akhir nanti silakan raise hand atau sebagainya gitu ya. Jadi apa yang masih dibingungkan ya nanti bisa ditanyakan ya. Oke, untuk topik atau mungkin layout atau hal-hal yang akan saya sampaikan gitu ya pada pagi hari ini mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Ya mungkin ada introduction and objective gitu ya. Jadi seperti biasa ya saya pada dasarnya gitu ya kalau di kelas dan lain-lain ya biasanya selalu menyampaikan tujuan kita belajar apa ya. Jadi kalau kita nggak tahu tujuannya kan unik ya belajar itu ya ngapain kita belajar gitu ya. Ya, yang kedua ada brainstorming methods gitu ya and idea development gitu ya. Jadi ya metodenya gimana? Brainstorming sendiri itu ya ada banyak metode gitu ya. Tapi yang kita bicara hari ini ya nggak bisa semua gitu ya. Jadi kalau rasanya nggak cukup lah gitu ya. Jadi gimana cara menggali ide dan lain-lain gitu ya. Oke, next ada creative thinking gitu ya and sub-themes explorations gitu ya. Jadi ya ada thinking itu ada banyak ya. Jadi ada critical thinking, ada creative thinking, ya banyak gitu ya, banyak hal gitu ya. Jadi it's different gitu ya. Ya terlihat sama gitu ya. Oke. Terus ada waiting for impact gitu ya. Jadi ya kita nulis itu harus punya dampak ya. Dampaknya bukan berarti menang gitu ya. Artinya kan ISA ini identik dengan ya competition gitu ya. Padahal yang nggak selalu competition gitu ya. Jadi menulis ISA ini ya ada banyak manfaat gitu ya. Dan yang selanjutnya ada common pitfall gitu ya. Jadi ada jebakan apa yang ada pada waktu menulis gitu ya. Terus ada ya nanti kita diskusi gitu ya. And the last you can ask to me gitu ya if you have a question gitu ya. Oke, jadi ya nanti silahkan kalau ada yang mau dibahas atau didiskusikan ya. Oke ya. Jadi ini adalah beberapa gambaran yang akan kita bicarakan pagi hari ini ya. Oke, first of all I want to ya discuss about objectives gitu ya. Jadi ya tentang tujuannya atau materi saya gitu ya khususnya ya. Jadi ya saya berharap nanti setelah acara ini semua yang join gitu ya khususnya gitu ya. Jadi bisa mempelajari tentang eh, brainstorming teknik gitu ya. Jadi gimana sih cara menyusun ide gitu ya, mengeluarkan kreativitas gitu ya dan lain-lain gitu ya. Terus ya ada beberapa pendekatan gitu ya. Jadi ya yang mungkin dari kalian atau kita gitu ya sejak SMP, SD gitu ya bahkan nanti SMA sampai hari ini di perkuliahan itu yang paling umum ada 5W 1H gitu ya. Mungkin sudah tahu semua ya. What, why, when, where, who, how gitu ya. Jadi itu hal yang umum yang harus dipegang sampai hari ini bahkan gitu ya. Ya, terus ada creation idea methods gitu ya. Ya, mungkin nanti kita akan bahas masalah
Kalau saya biasanya menyebutnya sebagai scamper gitu ya. Metodenya itu ada scamper gitu ya. Ada substitute, combine, adapt gitu ya. Modify, part to other use, eliminate, and rearrange gitu ya. Jadi ini metode yang mungkin apa ya jarang saya lihat juga students ya jarang lah gitu ya atau jarang memperhatikan ini gitu ya. Padahal ini kalau kalian bisa menggunakan scamper ini rasanya cukup berguna gitu ya. Dan yang tidak kalah penting ya akhir-akhir ini kita dihadapkan pada isu SDGs ya mungkin beberapa tahun terakhir ya ada mungkin ya beberapa tahun terakhir inilah gitu ya setelah khususnya konferensi Paris dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ya semua isai gitu ya pada dasarnya ataupun apapun sebenarnya ya karya tulis apapun ya sebenarnya bukan hanya isai karya tulis apapun pada umumnya sebisa mungkin juga harus sejalan dengan SDGs gitu ya. Jadi karya yang memang kurang sejalan dengan SDGs ya memang akan kurang menarik akhir-akhir ini gitu ya. Dan mungkin yang terbaru kalau kita di tingkat nasional ada Astacita yang baru ya. Jadi kalau di pemerintahan kemarin yang lama ada Nawacita, sekarang ada Astacita ya. Nah, itu yang juga harus dimasukkan sebenarnya ya. Tapi ini tidak saya masukkan ya, karena itu tingkatnya atau skopnya nasional gitu ya. Kalau saya ingin mencoba, kita lihatnya globally gitu ya. Jadi secara global gitu ya. Jadi ya nanti silahkan mulai dipikirkan ya untuk menyambungkan dengan Astacita dan SDGs gitu ya pada prinsipnya. Oke. Iya, kenapa kok ini ada brainstorming di dalam essay writings gitu ya? Oke, jadi pertama adalah ya agar ini ya kita bisa mengungkapkan argumen atau ide kita itu dengan terstruktur ya. Kebanyakan pada menulis esai, strukturnya itu acak gitu ya. Jadi urut-urutan kalau kita ngomong time series itu nggak urut gitu ya, sangat-sangat acak gitu ya. Jadi apa yang keluar di benak kita gitu ya sebagai authors gitu ya, sebagai penulis itu ya kita langsung susun apa yang keluar gitu ya. Jadi seolah-olah mendadak gitu ya. Padahal kan sebenarnya enggak. Isai itu harusnya sudah dipikir matang-matang gitu ya, urut-urutannya, logisnya gitu ya. Jadi kelogisannya seperti apa sih isai itu gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu ya. Jadi distrukturkan pelan-pelan ya. Jadi nggak boleh ide awalnya langsung bombastis di awal gitu ya. Setelah itu habis gitu ya. Nah, itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi artinya curiosity dari si pembaca ya readers atau reviewers gitu ya itu langsung habis gitu ya. Jadi ibarat roller coaster tuh atau kalau kita mainan ayunan dari atas langsung ke bawah selesai gitu ya. Jadi nggak ada klimaksnya gitu ya. Nah, padahal isai yang menarik itu ya kita bisa buat seperti drama gitu ya dari bawah naik ke atas gitu ya membaca orang agar turun dikit nggak sepaneng gitu ya naik lagi gitu ya. Nah itu yang sulit ya. Jadi nggak selalu klimaks terus juga nggak selalu down terus gitu ya di bawah terus gitu ya. Nah itu yang sulit gitu ya. Nah, terus karena namanya isai ya. Jadi isai itu apa sih yang penting? Yang penting adalah ide ya. Jadi ide itu adalah backbone atau tulang belakang yang paling penting. Jadi karena isai itu sifatnya masih ide gitu ya. Jadi beberapa itu kan unik ya ketika mungkin saya lihat atau competition ya lomba isai, tapi yang ditulis itu adalah hasil penelitian. Gitu. Unik gitu ya sebenarnya. Jadi apa ya sebenarnya isai itu juga sifatnya masih berupa ide saja gitu ya. Uh, realistic or not realistic gitu ya. Jadi boleh yang mungkin masih sangat-sangat apa ya futuristik gitu ya. Ya silahkan. Tapi sifatnya sebaiknya masih ide ya, bukan yang sudah implementatif atau aplikatif gitu ya. Ya, jadi ya apa misalnya ya sekarang ada IKN misalnya ya. Oh, kita berharap nanti di IKN transportasinya via udara. Ah, mungkin kan menarik ya. Jadi tapi gimana konsepnya seperti itu ya. Nah, itu kan juga mungkin first time in Indonesia gitu ya. Nah, tapi kan sifatnya masih ide. Apakah akan diterapkan 5-10 tahun lagi kita nggak bisa jawab ya. Atau bahkan 50 tahun lagi baru teraplikasikan ya. Kita nggak tahu ya namanya
ide, gagasan gitu ya. Terus dalam esai tujuannya apa sih gitu ya? Ya, kita akan mentranspos gitu ya dari sesuatu yang membingungkan menjadi sesuatu yang lebih jelas gitu ya. Ya, tujuannya itu kayak tadi videonya aneh gitu ya. Nah, keanehan, keabstrakan gagasan kalian ada moda transportasi terbang di IKN itu kan abstrak ya. Gimana cara mentranspos itu agar gagasan kalian itu diterima oleh masyarakat umumnya yang membaca tadi ya? Itu gimana cara jadi jangan juga membuat masyarakat umum tambah bingung ketika membaca punya kalian ya. Wah ini gimana? Malah rame, gaduh, viral gitu ya. Ya, jadi malah sebenarnya tujuannya kan membuat essay itu ya masyarakat paham, sangat paham bahkan gitu ya terhadap ide yang kalian sampaikan gitu ya. Ya, terus ada yang namanya ya memancing nalar berpikir kritis dan kreatif gitu ya. Jadi foster critical and creative thinking gitu ya. Ya, jadi ia mengeluarkan curiosity, keingintahuan. Yang paling menarik itu adalah kalian bisa menarik apa ya keingintahuan dari si pembaca ya. Kalau si pembaca ini menarik, pasti dia akan membaca punya kalian itu full. Tapi kalau enggak, isi kalian itu hanya di scanning saja gitu ya, atau ya sekedar scanning sekian menit selesai. Oh enggak menarik gitu ya. Itu indikator gitu ya. Paling simple isi kalian tuh ya interesting or not gitu ya. Ya jadi terus sifatnya juga original gitu ya. Jadi namanya isai ide, ide itu kan berangkatnya dari nalar berpikir kita ya. Ya, artinya kalau hampir nggak mungkin lah kalian plagiarism gitu ya dalam ide kan ya. Artinya apalagi ini sifatnya juga lebih cenderung futuristik gitu ya. Jadi artinya ya tadi ya sesuatu yang belum ada kok plagiarism itu kan agak aneh sebenarnya gitu ya. Jadi makanya ya sifatnya sebenarnya mostly original works gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau metodenya itu ada beberapa ya, tapi ini mungkin hanya empat lah yang saya bisa share pada pagi hari ini ya. Jadi ya, ini simple ya. Jadi kalau kalian mungkin nanti membaca buku gitu ya, buku tentang seperti ini ya, artinya tentang writings gitu ya. Jadi itu ada banyak bahkan buku writing itu tebel sekali gitu ya. Ya mungkin saya nggak tahu apakah ada yang sudah dapat metodologi penelitian misalnya ya. Mungkin di beberapa tempat metodologi penelitian tuh ya kan memang membahas tentang writing ya. Bukunya pasti ada banyak banyak macam gitu ya. Jadi pasti bukunya juga sangat tebal ya, bahkan bisa 500 halaman lebih. Nah, tapi dari metode-metode untuk menulis gitu ya, membrainstorming ide, ya mungkin saya hanya sampaikan empat saja di sini ya. Pertama ada yang namanya mind mapping gitu ya. Jadi ya namanya mind mapping ini kan berarti pikiran otak tadi ya. Jadi kita membuat semacam koneksi ya, semacam flowchart gitu ya. Jadi semacam flowchart untuk menggabungkan dulu ya. Jadi jangan nulis dulu gitu ya. Jadi biasakan kalau kalian menggunakan mind mapping nantinya atau memilih mind mapping sebagai salah satu metode untuk membrainstorming ide gitu ya yang mau ditulis dalam esai, ya tulis dulu gitu ya atau gambar dulu buat blockchain-nya dulu gitu ya. Jadi apa sih topiknya? Jangan mikir judul ya lagi dan lagi saya minta kalian untuk jangan mikir judul, tapi pikirlah topiknya apa yang mau dikejar gitu ya. Jadi judul tuh last gitu ya, the last gitu ya. Jadi judul itu adalah the last section gitu ya. Jadi yang bisa kalian atau yang kita harus tulis. Jadi bukan yang pertama. Kebanyakan dari students gitu ya atau ya first time person yang nulis essays gitu ya. Yang dipikirkan pasti judulnya. Bahkan mikir judul itu aja sehari kadang-kadang ya. Ya, kadang-kadang sehari atau berapa hari judul itu nggak selesai. Ini judul ini bagus enggak ya? Bingung gitu ya. Artinya mikir judul aja bisa bisa harian gitu ya. Padahal sangat-sangat apa ya, wasting time kalau saya bilang gitu ya. Lebih baik kalian gerak aja langsung ke mind mapping gitu ya. Apa sih yang mau di ini? Nah, dari mind mapping itu kalau sekarang kan ada software ya mungkin ya di ya baik itu online or offline gitu ya. Itu ada gitu ya. Jadi ketika kalian membuat mind mapping itu enaknya adalah oh, pertama saya ini, kedua ini. Tapi ketika di tengah-tengahnya antara dua chain tadi itu ingin dimasukkan atau disisipkan something, itu kan akan geser sendiri. Nah, sebenarnya tujuannya itu atau mau membreakdown gitu ya.
atau membuat classification atau mau membuat apa, ya itu enaknya gitu ya. Jadi kalian bisa tahu si ini sistematis nggak ya. Tadi di awal saya katakan kita perlu sistematis dalam menyusun suatu isai gitu ya. Nah, cara paling enak ya tadi salah satunya membuat mind mapping gitu ya. Sehingga urut apa yang mau disisipkan, di mana letaknya disisipkan, urut. Dilihat enak. Cukup satu halaman A4 cukup gitu ya. Jadi mind mapping ini nggak perlu sangat bulky atau banyak halaman, multiple page gitu nggak perlu gitu ya. Jadi cukup one page di lembar A4 selesainya selesai gitu ya. Terus tadi ya, terapkan 5W 1H gitu ya. Mungkin ini pertanyaan dasar ya. Tapi lagi dan lagi ini tuh hampir tidak digunakan ya ketika sebagian besar dari kita menyusun suatu isai, menganggap ya naratif aja gitu ya, jalan seperti biasanya menyusun kalimat ya, word by word, sentences by sentences gitu ya, tapi tidak ada rumusan 5W 1H. Kalau kalian atau kita belajar tugas akhir skripsi pada umumnya selalu ada yang namanya rumusan masalah kalau kalian ingat, atau mungkin bahkan kalau ikut LKTI di SMP SMA gitu ya, pasti ada rumusan masalah. Lah, di ISAE mengganti rumusan masalah itu sebenarnya ya 5W 1H gitu ya. Gampangnya seperti itu. Ya, 5W 1H-nya apa? Tetapkan dulu gitu ya. Jadi jangan terburu-buru juga langsung nulis gitu ya. Toh mentang-mentang udah tahu topiknya gitu ya, langsung gerak, gercep nulis ya. Ya enggak juga, santai saja gitu ya. Jadi tetapkan dulu. Ya, tanyakan, kalian punya pertanyaan apa? Yang penting minimal dia saya juga sampaikan tidak perlu semuanya juga ya. Artinya karena tidak semua topik atau semua ini bisa memenuhi 5W 1H. Ya, jadi lagi dan lagi ya antar mayor, antar department gitu ya, chemical engineering misalnya gitu ya, environmental engineering, economics gitu ya, mungkin law gitu ya, mungkin education itu punya pertanyaan yang berbeda dan itu nggak mungkin bisa sama gitu ya, harus 5W 1H enggak ya. Ya, jadi pasti berbeda gitu ya, punya keunikan tersendiri gitu ya. Jadi ini ini hanya beberapa, misalnya dari 5W 1H hanya diambil tiga gitu ya, what, why, when, selesai, nggak apa-apa juga, nggak perlu lengkap, karena ya tapi minimal ya 2 sampai 3 lah gitu ya. Jadi jangan sampai satu, karena kalau satu masih kurang kuat gitu ya. Oke ya, next ya there are scamper gitu ya. Tadi ya di awal udah saya ini ada substitute, combine, adapt, modify, part to other use, eliminate, and rearrange gitu ya. Jadi ada 7 ya. Jadi kalau kalian punya substitute gitu ya, pertama ganti gitu ya. Nah, jadi mungkin idenya sudah ada ya, bahkan ide yang aplikatif, bahkan yang sudah di massal, misalnya produksi massal dan lain-lain gitu ya. Ya, itu bisa di substitute, diganti. Ganti itu banyak ya. Jadi kalau kita ganti ya bisa bahan yang diganti atau apa ya. Intinya penggantian ya substitute gitu ya. Ada combine ya, bisa menggabungkan dari dua atau lebih dari dua, multi idea gitu ya. Jadi silakan itu bisa ya, simple kan ya sebenarnya. Kalau ada dua ide besar dan kalian combine gitu ya, sebenarnya sudah jadi punya kalian kan ya, mengcombine itu aja ya. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu mikir ide yang baru sebenarnya ya. Hanya mengcombine dua ide besar atau tiga atau mungkin 10 ide besar ya, jadi satu ini sudah selesai. Mungkin ada alat ya, mungkin alat pertanian misalnya ya, ada alat drying misalnya gitu ya, alat pengeringan gabah misalnya ya. Oke, satu sisi dia memakai baterai listrik, satu sisi keunggulan alat yang lain apa? Keunggulan-keunggulan tadi dikombin jadilah alat sekalian misalnya. Itu sudah selesai gitu ya. Jadi itu juga bentuk inovasi ya, sudah ide kan ya. Ya, sudah menarik gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada adapt ya, mengadaptasi ya. Adaptasi ide yang mana gitu ya, atau aplikasi atau implementasi yang mana yang bisa kita adaptasi, akomodir gitu ya. Terus modify ya, sebenarnya modify ini ya kombinasi antara substitute and combine tadi ya. Jadi terus put to other use gitu ya. Jadi kita gunakan dari yang lain gitu ya. Terus ada eliminate. Jadi ide itu nggak harus selalu digabung, ditambahkan. Tapi dari ide yang sudah ada, kita juga sebenarnya bisa menghilangkan partnya dia. Sehingga misalnya kalau kita bisa katakan ide itu 100%, idenya orang lain gitu ya. Original idea from other persons gitu ya. Itu 100% gitu ya.
kita bisa cut off misalnya gitu ya. Jadilah mungkin 75%. Tapi 75% ini ya masih ide yang sangat baru misalnya gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja gitu ya. Ada yang terakhir rearrange ya. Kalau rearrange ini sebenarnya nilai kebaruan atau novelty-nya itu nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Jadi ini yang mungkin kenapa juga di akhir gitu ya. Jadi karena ini sebenarnya ya tidak terlalu ya bukan kok tidak terlalu disarankan ya, tapi sebaiknya karena punya minimal gitu ya. Jadi ya tidak terlalu bagus lah gitu ya. Oke, jadi paling tidak ada 7 ini ya. 7 ini pun juga sama seperti 5W1H ya. Jadi bukan kok berarti satu one by one itu kalian kita pakai, tapi boleh kombinasi ya. Jadi, oh saya ingin rearrange and eliminate. Ya, silakan ya. Jadi ada kombinasi yang bisa kalian pakai gitu ya di dalam menyusun suatu esai. Jadi itu adalah strategi kita masing-masing. Jadi kalau kalian menggunakan Scamper ini, ya itu udah harusnya nggak akan sama dengan yang lain gitu ya. Jadi sudah tahu, oh apa yang harus saya ini ya. The last one ada question storming gitu ya. Jadi replace answer with a flood of questions gitu ya. Ya biasanya kalau kalian langsung nulis itu sebenarnya adalah menulis jawaban. Sekarang jangan ya. Usahakan kalian bertanya itu sebanyak-banyaknya ya. Membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Terus juga lihat sudut pandang yang lain. Oke, ada yang bidangnya dari mungkin material engineering misalnya gitu ya. Ya, ya, ya si student sih dari material engineering misalnya gitu ya. Tapi ketika mau membuat essay gitu ya, ya pertanyaannya pun sebaiknya lihat dari angel yang lain gitu ya. Jadi the other angels gitu ya. Jadi ya lihat, mungkin oh kalau saya lihat dari sudut pandang ekonomi gimana ya. Nah, meskipun backgroundnya adalah material engineering gitu ya, atau metallurgical engineering gitu ya, ya tapi juga bisa dilihat atau memunculkan pertanyaan dari sisi economics misalnya gitu ya. Nah, kalau ditinjau dari sisi economics gimana misalnya visible or not misalnya gitu ya. Nah, kalau dilihat lagi dari perspektif hukum law misalnya gitu ya, sudah sudah diakomodir nggak di Indonesia atau ada konflik nggak nantinya kalau ini diterapkan dan lain-lain. Nah, jadi lagi dan lagi saya tekankan ya di sini menyusun esai itu jangan ada yang namanya apa ya independen kita ya lihatnya dari satu keilmuan nggak boleh ya jadi harus multidisiplin itu namanya esai gitu ya jadi nggak ada yang kita lihat ya dari eh, satu angels gitu ya oke ya next tadi ya kita atau kalian dalam menyusun esai ya perlu disesuaikan dengan SDGs gitu ya. SDGs itu ada 17 ya. Mungkin udah tahu dan hafal mungkin gitu ya. Jadi ya banyak SDGs itu. Dan saya yakin semua bidang keilmuan perkuliahan ya itu pasti minimal nyambung dengan satu SDGs minimal ya. Bahkan bisa lebih dari 5, 4, bisa bahkan ada yang sampai 10 ya, bisa-bisa saja gitu ya. Semakin banyak poin SDGs yang kalian bisa include di dalam menyusun suatu essay, itu sifatnya makin oke gitu ya. Jadi ya silahkan digali gitu ya. Kira-kira masalah apa? Karena akhir-akhir ini yang memang urgent untuk diselesaikan itu semuanya include di SDGs. Dan dari 17 SDGs kalau kalian nanti bisa cek, masing-masing SDGs itu membawai bahkan bisa sampai ratusan masalah ya. Silakan nanti dicek di UN ya, United Nations di PBB, websitenya PBB itu ada, gitu ya. Jadi jadi kalian juga kebanyakan saya yakin hari ini ya, saya lihat hanya apalnya cuma 17 SDGs, tapi tidak mau atau bahkan tidak melihat breakdown dari masing-masing SDGs ya. Itu masalahnya juga gitu ya. Jadi silakan mulai hari ini digali lagi di websitenya UN ya, United Nations ya. Masing-masing SDGs itu sangat panjang, bahkan punya ratusan topik gitu ya. Ya, jadi silakan dicek lagi, dicermati gitu ya. Terus ya ada student rules ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa gitu ya, ya itu punya kontribusi gitu ya. Ya, jadi terhadap masalah-masalah ya mungkin energi bersih gitu ya, mungkin ya kemiskinan gitu ya, ya mungkin ya pertanian yang berkelanjutan, ya mungkin terhadap
ini ya air gitu ya, macam-macam gitu ya. Ya, ISA itu sebenarnya untuk itu ya, untuk memberikan ya gambaran, masukan, ide gitu ya terhadap masalah-masalah yang ada di edisi tadi. Yaitu peran kalian ya, artinya peran mahasiswa ya. Karena kalau mahasiswa itu kan identik dengan muda ya, apalagi bachelor students ya, identik dengan youngs gitu ya. Jadi kalau mungkin master students or doctoral students itu kan identik dengan mungkin agak sepuh gitu ya, agak tua gitu ya. Tapi kalau muda seperti kalian ini kan sebenarnya lebih energik ya menurut saya ya, ya pastinya gitu ya. Lebih energik, lebih lebih ide, lebih lebih encer gitu ya. Ya harusnya bisa mengeluarkan ide-ide itu menyelesaikan masalah atau problem solving dari SDGs gitu ya. Oke ya, tadi sudah saya sampaikan dari themes ya, dari temanya SDGs ini ke problemnya gitu ya. Jadi setelah kalian tahu SDGs gitu ya, itu kan luas ya, SDGs itu kan broad gitu ya. Ya, sekarang cari problem yang spesifik. Cukup satu saja yang spesifik ya. Jadi jangan yang masih luas juga. Satu problem yang sangat-sangat spesifik yang ingin kalian atasi itu apa sih? Ya, udah cukup. Nggak usah lihat jauh-jauh. Di sekitar kita banyak problem itu ya. Bahkan kalian di UPN, sekitar UPN aja banyak saya rasa gitu ya. Jadi nggak perlu sampai cari di Gunung Kidul atau cari di mana gitu ya. Di sekitar UPN itu juga masih banyak ya. Nggak usah radiusnya jauh-jauh gitu ya. Bahkan yang terlihat di depan kelas kalian aja mungkin juga sudah ada gitu ya. Oke, terus challenge driven thinking ya. Jadi fokuskan ide kalian untuk mengatasi masalah-masalah tadi ya, tapi dihubungkan dengan SDGs ya. Akhirnya ujungnya adalah itu ya, challenge driven thinkingnya gitu ya. Itu keluar gitu ya, sudah bisa mengaitkan dan lain-lain ya. Nah, itulah nantinya yang akan jadi satu kesatuan isi yang sangat komprehensif gitu ya. Nah, saya hanya reminder saja ya. Jadi gambar ini kan biar rasanya kalian dapat semua ya. Artinya bisa diakses di Google gitu ya. Jadi artinya nggak ada yang nggak tahu saya rasa gitu ya. Ya ada 17 SDGs. Kalian bisa pilih minimal satu gitu ya. Atau mengaitkan dengan minimal satu SDGs. Ya, lebih banyak lebih bagus gitu ya. Jadi tadi saya katakan semua jurusan pada dasarnya pasti ada kaitannya dengan SDGs. Bahkan jurusan bahasa pun ya pendidikan bahasa pun itu juga pasti bisa atau ada kaitannya dengan SDGs gitu ya. Jadi nggak ada, saya rasa tidak ada satu jurusan pun yang tidak terkait dengan SDGs gitu ya, clear ya. Jadi apapun karena hari ini semua 17 ini adalah masalah kita ya. Ya, mulai kesamaan gender gitu ya. Jadi kalau kemarin ada peringatan Hari Kartini ya mungkin Kartini pun juga masuk ke sini ya, Kartini Day ya. Jadi ya silakan nanti itu digali ya. Jadi isu-isu seperti kesetaraan gender ya menarik kan ya, sangat menarik. Mungkin bagi social sciences menarik itu ya untuk digali, dituangkan apa sih masalah yang ada, case real case-nya seperti apa mungkin gitu ya. Terus nanti ide solutifnya ya, ide kreatifnya gitu ya. Ya itu menarik sebenarnya gitu ya. Oke, tadi ya from idea to impact ya. Jadi tadi ya awali dengan identifikasi real world problemnya gitu ya. Jadi identifikasi dulu gitu ya. Jadi setelah tadi ada banyak metode, kalian buat pertanyaan kan tadi ya, 5W1H atau scamper atau apa gitu ya. Ya, listing dulu gitu ya, membuat list ya tentang real world problemnya. Apa sih gitu ya. Bahkan kalau bisa gali sampai ke akar-akarnya si problem itu gitu ya. Karena akar-akar itu yang nantinya akan jadi core-nya isai kalian ya, intinya isai kalian itu jadi di situ. Karena problemnya tidak boleh terlalu broad, gitu ya, terlalu luas, lebar, nggak boleh, gitu ya. Kalau bisa langsung spesifik, to the point, apa yang mau kalian kejar dari situ, gitu ya. Nah, terus tadi ya sudah sampai saya sampaikan berkali-kali, ya map to relevant SDGs ya. Jadi setelah kalian membuat atau tahu problemnya, kira-kira di SDGs itu jadi masalah nggak sih? Jangan-jangan di SDGs itu nggak ada masalah, artinya kalian dari 17 tadi cari listnya di UN gitu ya, di United Nations, jangan nggak ada itu, nggak nyantol satupun gitu ya. Ya kalau itu nggak nyantol satupun, tapi cuma kalian menganggap lah kan ini bisa masuk ini Pak, eh, live online misalnya gitu ya. Tapi di live online sendiri itu nggak ada sebenarnya poin itu gitu ya. Ya sebenarnya itu bukan SDGs ya, artinya masih belum
apa ya masuk SDG secara ini ya, secara baku gitu ya. Jadi tolong dicek ya. Ya, mungkin bentar lagi kan ada PKM ya misalnya ya. PKM itu kan juga salah satunya mengaitkan dengan SDGs ya. Kalau khususnya yang VGK atau GFT ya. Ya sama seperti itu ya. Jadi tolong kaitkan dengan SDGs yang benar-benar ada di situ ya. Jadi bukan kok yang paling kasar tadi 17 yang kita lihat tadi ya. Tapi di dalam 17 itu masing-masing itu apa, yang mana, SDGs yang mana gitu ya. Poin yang mana yang kalian ya. Karena itu sudah ada bakunya di UN itu ada tebel bahkan ya kalau kalian baca tebel itu aturannya. Bukan aturan apa description ya gitu ya. Ya, sangat-sangat banyak gitu ya. Ya, map to relevant SDGs gitu ya. Terus zoom into specific angels gitu ya. Jadi ya tadi breakdown ke bawah gitu ya. Sehingga masalahnya lebih clear, lebih jelas dan kalian bisa memanage masalah itu gitu ya. Jadi jangan sampai kalian sudah tahu masalahnya tapi nggak bisa memanage. Artinya dalam arti malah bingung sendiri. Wah, ini solution yang saya tawarkan atau yang mau saya gagas itu apa sih? Jangan sampai itu kejadian ya. Jadi udah bagus nih, udah sampai tahap kalian bisa men-zoom in gitu ya. Sudah bagus. Tapi setelah sampai ini ya, biasanya mahasiswa juga bingung ya. Artinya, wah ini pakai apa ya? Kelihatannya ide ini sudah pernah disampaikan orang, ini sudah pernah diinin orang, gitu ya. Bahkan ini sudah aplikatif. Nah, kadang-kadang itu muncul kebingungan itu. Ya, saya nggak tahu apakah beberapa dari kalian sudah pernah mengalami itu, gitu ya. Jadi setelah zoom in, itu malah bingung, gitu ya. Saya harus ngapain sekarang, gitu ya. Nah, itu saya nggak tahu apakah itu terjadi di kalian atau tidak ya. Oke, the last gitu ya itu ada sketch innovation or action. Jadi ya jangan ini ya tadi karena bingung tapi harus tetap action ya. Ya, actionnya gimana gitu ya. Ya, jadi berikanlah respon terhadap kebingungan itu gitu ya. Jadi responnya ya mulai mikir ide kreatifnya bisa dari lecture ya discussion with your lectures gitu ya atau with your college gitu ya. Ya teman-teman kalian gitu ya. Jadi ya silakan kalian mau sketch innovation-nya berangkatnya dari mana? Karena ini juga banyak cara gitu ya, sketch innovation action-nya gitu ya. Jadi action-nya pun juga bisa kalian cari dari reference ya, mungkin journals, books, newspaper gitu ya. Banyak, silahkan ya. Karena kalau kalian baca koran, itu kadang-kadang ada kolom opini ya. Kalau kalian mungkin baca koran, saya nggak tahu apakah kalian masih baca koran atau tidak. Tapi kalau kalian baca koran, biasanya di koran-koran tertentu atau bahkan ya saya nggak tahu ya beberapa kok saya hanya ngikuti beberapa beberapa koran saja ya tapi saya nggak tahu overall ya beberapa koran yang saya ikuti ya biasanya ada kolom opini itu ya nah kolom opini itu kan sebenarnya bisa kita tarik atau kalian bisa masukkan atau bisa dikembangkan ya tadi kalau kita mengikuti metode Scamper gitu ya itu kan sudah cukup untuk jadi suatu isei nah tapi lagi dan lagi kolom opini di koran tuh kebanyakan juga nggak dipakai kalian kan ya ketika mau ikut isai dan lain-lain atau membuat isai gitu ya atau mau ikut kompetisi isai gitu ya nah itu menarik kadang-kadang ya padahal enak banget kan ya tiap hari kalau rasanya di koran tuh ada kolom opini ya artinya kalau hanya cari satu isai itu kan sangat gampang rasanya ya nggak sulit saya rasa tapi kebanyakan dari kalian juga tidak memperhatikan itu mungkin ya ya kalau opini itu kan sifatnya namanya aja opini ya opini itu pendapat ya bukan eh, bukan hal yang ini ya. Oh, waktu saya 35 menit nih ya. Padahal masih banyak slide saya. Oke, kita agak cepat saja ya. Waktunya 35 menit ternyata ya. Ya, jadi tipsnya banyak gitu ya. Untuk mengenerate idea tadi ya ya follow your curiosity ya keingintahuan kalian itu gali terus karena mahasiswa mahasiswa tuh harusnya dasarnya basicnya mahasiswa tuh harus selalu ingin tahu ya terus cari gapsnya celahnya terus juga tadi nggak boleh lihat dari satu sudut keilmuan, ya harus multi lintas keilmuan bahkan. Terus balikkan asumsi gitu ya. Yang terakhir tadi ya perspektifnya harus dari banyak sisi. Gitu ya. Itu tips umum aja sih ya, gitu ya. Ya, terus cara menggali idenya gitu ya. Itu ada problem relevance SDG linked tadi ya mengaitkan dengan SDGs. Terus novelty-nya apa yang baru. Jadi ide itu atau isai itu kalau nggak ada yang baru ya ya selesai gitu ya. Nah, terus juga yang paling penting, ini yang mungkin saya garis bawahi di akhir ya, ada long term impact. Jadi harapannya menyusun essay itu nantinya ya tadi ya,
dalam waktu mungkin 5-10 tahun, impact-nya ada nggak sih? Atau bahkan akan terjadi nggak? Ya, yang diharapkan dari suatu essay itu sebenarnya itu bisa diaplikasikan. Jadi kalau kita bikin essay bukan yang berarti nanti diaplikasikan 1 abad lagi, Pak, gitu ya. Wah, kita sudah nggak ada ini ya. Mungkin saya, kalian mungkin sudah nggak ada di dunia ini kalau nunggu 1 abad lagi gitu ya. Ya, tapi tadi ya, kalau bisa yang long term ya long term, tapi long termnya ya cukup maksimal mungkin sekitar 10 ya, mungkin oke lah, mentok-mentok boleh lah 20 tahun gitu ya. Tapi realistis gitu ya di dalam waktu 10-20 tahun tadi gitu ya. Ya, syukur-syukur bisa 5 tahun sudah akan jadi kenyataan gitu ya. Ya, ini hanya contoh, ini topik ya, bukan judul ya. Jadi saya hanya memberikan beberapa topik kalau misalnya kaitannya dengan mobility and AI gitu ya. Ada topik yang kaitannya dengan rural energy gitu ya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja gitu ya. Jadi misalnya ada industri batik gitu ya. Ya, kita bisa kaitkan IoT untuk meningkatkan sustainability and traceability of local craft industry gitu ya. Jadi ini hanya beberapa judul ya. Saya nggak terlalu bukan judul ya, topik ya, maaf ya. Jadi bukan judul tapi topik. Gali dulu topiknya baru balik susun dulu tadi gitu ya, flow-nya ya, susun dulu 5W1H camper gitu ya. Setelah dapat, the last section is titles gitu ya. Ya, terus mungkin ini ya beberapa pitfall atau kesalahan atau jebakan gitu ya yang harus kalian hindari. Tadi kebanyakan dari kita atau kalian kalau nulis esai itu terlalu luas, hampir pasti. Kadang-kadang topiknya terlalu general, luas banget. Ya, misalnya mengangkat tema climate change. Padahal climate change itu banyak ya. Ada masalah CO2, ada masalah apa, banyak sekali climate change itu. Tapi kebanyakan selalu ngomong mengatasi krisis iklim gitu ya, selalu always and always gitu ya. Apa tapi climate change yang bagian mana yang kalian ingin ingin bahas itu gitu ya. Jadi nggak luas juga gitu ya. Terus tidak adanya argumen ya. Jadi kalian tuh lebih ini ya, namanya aja eh ini ya, isai, ide, opini gitu ya. Ya harusnya argumennya itu muncul dari kalian. Jadi tapi juga tidak deskriptif banget gitu ya. Nah, terus tidak adanya data yang kredibel ya. Ini biasanya karena mentang-mentang isai terus ya kalian hanya ngecipris ya, itu yang kita hindari ya. Terus adanya buzzword ya. Jadi ada seperti jargon, itu kita hindari. Jadi jangan ada jargon itu ya, jangan gitu ya. Terus tidak ada hubungan atau linkage dengan SDGs gitu ya. Jadi ya itu beberapa eh, kesalahan gitu ya. Oh, waktu saya malah tinggal 3 menit ya. Oke, kita agak ini percepat dikit ya. Ya, ya, ini hanya motivasi untuk kalian ya. Jadi motivasi untuk kalian sebagai yang researcher atau yang students gitu ya. Jadi ya saya hanya bisa memberi motivasi. Kalian tuh sebagai ini ya, solution maker ya. Makanya kalau saya pun memposisikan kalian, ya kalian tuh mahasiswa bebas gitu ya, menyampaikan ide, bukan lecture yang memberi ide ke kalian. Ya, harusnya posisinya seperti itu ya. Karena tadi kalian tuh masih fresh, punya masa depan yang panjang gitu ya, sehingga punya keinginan tuh masih besar gitu ya. Ya, terus ya tadi posisikan ISA itu sebagai latihan ya atau training ground kalian ya. Jadi kenapa kok itu jadi latihan gitu ya? Karena dengan kalian menulis isai, kalian tuh bisa menulis apa, kemampuan skill writingnya itu naik gitu ya. Argumentasinya ya, meskipun ini bukan debat secara oral ya, tapi ini kan written ya, bisa kita bilang written debat gitu ya. Jadi debat secara tertulis, ya itu meningkatkan argumentasi kalian sehingga ketika kalian nanti mungkin sidang, ketika kalian mengikuti kompetisi debat ya, meskipun nggak oral ya, itu sudah terbiasa karena tulisnya sudah bagus gitu ya. Karena sesuatu oral itu yang bagus selalu diawali dari tulisan ya. Jadi hampir pasti oralnya bagus, tulisan jelek itu ya ada lah gitu ya, tapi itu jarang gitu ya. Oke ya. Terus kalian bisa menganalisis masalah yang ada di dunia ya. Jadi ya ISA itu juga apa ya, jangan berarti harus ikut lomba gitu ya. Enggak juga ya. Jadi saya tekankan ke kalian hari ini tolong dirubah mindsetnya ya. ISA itu bukan hanya untuk lomba ya, tapi lebih dari itu. Mungkin kalian punya waktu luang, saya ingin ngirim opini lah, atau saya ingin membuat ini. Kan bagus juga ya, dikirim ke newspaper, atau dikirim ke, atau kalian kalau kalian punya blog gitu ya itu bagus gitu ya. Ya, potensial for real impact ya. Harapannya tadi ya, isai kalian itu punya dampak ke ke depan gitu ya, terhadap mungkin energi, mungkin ke pendidikan, mungkin ke kesehatan gitu ya, mungkin ke fresh water gitu ya, ya banyak gitu ya, silahkan.
ya mungkin ke kemiskinan, ya silahkan, gitu ya. Oke, ya jadi ini hanya reminder saja. Jadi apa sih yang perlu kita perhatikan ya tadi ya, kejelasannya, ada critical thinking-nya di dalam ISA itu, ada inovasinya, dampaknya ada, dan otentik sifatnya, gitu ya. Ya mungkin ini ya. Jadi ya mungkin ini ya, the last one yang bisa saya sampaikan. Itu ada ini ya. Jadi ya di dalam esai ya tadi ya, kalian harus bisa membagikan suatu ide ya, share your idea, gitu ya. Terus identifikasi masalahnya, yang orisinal dari kalian itu ditajamkan, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi bukan kok berarti malah dilemahkan atau sedikit porsinya, gitu ya. Tapi ditajamkan bagian itu, bukan bagian masalahnya. Kebanyakan nulis esai, yang tajam itu adalah bagian masalahnya, bukan bagian dari inovasi, solusi, atau ide kalian. Ya, itu yang perlu sama-sama jadi catatan kita ya. Jadi dalam menulis isai itu pasti, kebanyakan dilihat orang itu pasti masalahnya tajam gitu ya. Banyak porsinya di dalam 100% isainya itu ya. Terus fokus terhadap impact gitu ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin karena waktunya habis ya, silahkan saya kembalikan ke moderator ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Dr. Heri Septiakusuma atas pemaparannya mengenai brainstorming. Wah, tentunya ini menjadi insight baru ya buat kita semua bahwa brainstorming itu bukan hanya sekedar mencari ide, tapi juga merupakan proses gimana kita berpikir kritis dan juga relatif untuk dalam penulisan esai. Artinya brainstorming ini memfasilitasi penulis untuk membangun sudut pandang yang kuat dan juga orisinal begitu, bukan? Baik, setelah kita mendengarkan dari materi apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan kamera dan mikrofonnya, atau yang ingin bertanya melalui room chat, bisa langsung saja nanti akan saya bacakan. Untuk ketentuannya, apakah pertanyaan ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, Pak, jika ada yang bertanya? Oh, kalau mungkin ini ya daripada saya juga lupa, mending one by one aja ya. Jadi biar kita juga interaktif ya. Jadi satu Mm-mm. resen nanti saya langsung jawab aja gitu ya. Oke. Oke, baik, Pak. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya langsung raise hand dan juga mengaktifkan kameranya. Ntar langsung. Sebelumnya izin bertanya, apakah diperbolehkan MC? Perbolehkan dong, eh, Mas Mahes. Ya, silakan. Nah, baik. Terima kasih kepada Bapak Heri Setiakusuma yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sangat memberikan insight yang banyak ya, Pak. Mungkin pertanyaannya langsung saja. Di era sekarang kan penggunaan AI sudah semakin masif ya Pak. Nah, bagaimana sih cara kita yang baik gitu dalam memanfaatkan AI untuk membantu kita dalam menggali ide dan mendapatkan solusi-solusi dari setiap masalah yang dikembangkan. Jadi jangan sampai kita kayak um, terjunnya menyalahgunakan AI, tapi kita bisa memanfaatkan AI gitu Pak untuk menggali ide untuk karya tulis atau penyelesaian solusi-solusi terhadap permasalahan di sekitar kita. Terima kasih, Bapak. Oke, oke, good ya, good question. Siap. Tadi saya juga lupa ya. Ini good question ya, jadi reminder ya. Oke, untuk masalah AI, gitu ya. Sekarang itu kan mungkin zamannya AI ya, mungkin kalian pun saya yakin ya tiap hari menggunakan AI ya. Tapi ini pribadi saya ya, saya nggak menyalahkan juga nggak membenarkan gitu ya. Mungkin kalau yang dari teknik kimia, saya nggak tahu. Ya tadi ya termasuk yang penanya dari teknik kimia. Mungkin pernah dengar ya, kalau di kelas saya menggunakan AI itu nilainya bisa langsung E atau bahkan nol untuk tugas yang dikerjakan menggunakan AI. Gitu ya, betul ya. Jadi kenapa saya melarang? Bukan saya antipati dengan AI ya. Jadi saya punya prinsip seperti ini ya. Kelas saya atau student saya, apapun itu, tugas apapun itu, pasti saya larang. Ya, tapi di waktu tertentu, ketika student itu bahkan nggak mau menggunakan AI ya, tapi saya mau dia menggunakan AI, bahkan akan saya suruh. Saya wajibkan kerjakan tuh pakai AI. Tapi ketika saya bilang jangan dikerjakan pakai AI dan itu menggunakan AI, pasti akan dapat nol. Itu punishment in my class gitu ya.
Jadi ya sudah ada yang membuktikan dan itu banyak gitu ya. Jadi itu kalau saya ya lecture-nya ya. Tapi saya nggak tahu lecture yang lain kan mungkin ada yang bebas dan lain-lainnya. Tapi kalau saya AI itu sangat strict gitu ya. Kenapa kok saya tidak atau di momentum-momentum bahkan mayority ya saya larang gitu ya. Pertama, sifat atau karakter kita manusia itu kalau sudah menggunakan AI ya atau alat apapun lah ya kita jangan ngomong AI ya, alat apapun itu selalu menggampangkan dan akhirnya cenderung nggak mau belajar, sadar atau tidak. AI itu kan selalu belajar terus ya, AI itu berkembang terus makanya kalian ada versi yang macam-macamnya. Tapi kalau kita student lecturer gitu ya, yang mungkin yang lain hanya sebagai usernya AI, penggunanya AI, kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Begitu nanti AI mungkin nggak ada atau ada apa dengan AI gitu ya, kita kembali ke zaman batu lagi mungkin gitu ya. Otak kita jadi nggak berfungsi. Itu yang pertama ya. Terus kalau dikaitkan dengan tadi pertanyaannya tadi, gimana cara menggunakan AI yang bijak mungkin ya, mungkin lebih ke sana ya untuk menggali ide gitu ya. Jadi kalau saya boleh, AI itu menggali ide boleh, tapi bukan berarti AI ini untuk kalian membantu membuatkan insight terus di copy paste. Not false gitu ya, it's wrong gitu ya, it's bad practice gitu ya. Jadi itu yang tidak boleh dan itu yang kebanyakan dilakukan oleh mahasiswa. Saya yakin hampir 100% mahasiswa kalau diberi tugas ya copy paste gitu ya. Bahkan tadi kalian udah ingat sendiri, saya menyatakan ada scamper, minimal ada modified. Oke, kalau jawaban itu AI. Tapi ada proses modifikasi itu sudah cukup oke. Artinya ada usaha untuk membuat itu dengan mikir gitu ya, dengan logis gitu ya. Karena hakikatnya kalau tadi ya kita kembali lagi ya, isai itu adalah ide original. Kalau saya tanya, kalau kalian menggunakan AI, ide original siapa? Kalian atau ChatGPT atau mungkin apa? Ya. Kalau kita tanya, jawabannya akan bisa menjawab sendiri ya. Jadi kalau ditanya orang, yang lomba siapa? Berarti antar ChatGPT nanti yang lomba, gitu ya, bukan kalian. Nah, ini kan ya. Jadi saya hanya memberikan basic ya. Saya nggak melarang, tapi kalau AI ini hanya assisting you, gitu ya, membantu kalian menggali ide, membantu kalian menemukan celah, gitu ya, membantu kalian menemukan novelty, saya dukung. Tapi begitu AI ini kalian mintakan dia untuk nulis suatu esai, ya itu yang menurut saya bad practice, gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan AI, ya, itu juga nggak bisa kita hindari, jujur aja. Ya, kalau kalian ingat zaman dulu, ya mungkin zaman kalian saya nggak tahu ya. Mungkin jadi kalian dulu SMP atau SMA-nya pernah ini nggak belajar learn atau logaritmik gitu nggak? Yang diminta pakai data dari tabel gitu ya. Yang kita harus cari tabel itu pakai berapa terus ketemu gitu. Pernah? Pernah ya? Mungkin pernah. Saya nggak tahu apakah pernah apa enggak ya. Tapi di zaman saya masih ada. Jadi ada buku tebel hanya masalah seperti perkalian gitu ya. Kita menentukan log 1 koma ini berapa sih gitu ya. Sampai nyari di buku gitu ya. Lah, dulu buku itu tebel ya. Begitu ada kalkulator, mungkin kalian kenal Casio, selesai. Buku itu mungkin sudah hampir sekarang nggak ada, nggak diproduksi. Padahal dulu itu ada kan kalau kita lihat. Lah, itu perkembangan zaman ya. Sekarang ada yang namanya AI, ChatGPT, dan lain-lain ya. Bentuknya ya ada Gemini dan lain-lain. Ya wajar. Kita nggak bisa pungkiri. Itu namanya perkembangan zaman. Gitu ya. Jadi kita harus ikuti memang. Tapi tadi, kalau kita nggak tahu penggunaannya, ya kalau saya selalu mengibaratkan gini ya. AI ini ibarat pisau ya. Pisau ini kalau saya mainkan dengan anak TK mainkan, sama-sama nih pisaunya ukurannya sama, bentuknya sama, terbuat dari logam yang sama, ya. Anak TK yang mainkan sama saya yang mainkan, beda kan ya pisau ini ya. AI itu seperti itu. Ya, kenapa kok saya larang student di kelas saya menggunakan AI? Ya mungkin karena itu ya. Jadi mungkin nanti bisa curhat ya, kapan-kapan mungkin ada Budian ya, yang sekarang lagi mahasiswa S3 saya ya, bisa curhat. Beliau sudah buktikan pakai AI malah bingung sendiri ya. Jadi jujur saja nanti kalian pada waktu itu akan merasa seperti itu gitu ya. Jadi tadi saya khawatir karena apapun yang keluar dari AI dan kalian nggak saring, misalnya gini ya, bagi orang yang tahu kalian akan menunjukkan kebodohan kalian gitu ya. Ini dalam tanda petik ya. Jadi apapun yang keluar dari AI itu, saya kalau saya pribadi jangan dipercaya mentah-mentah ya. Lah kebanyakan dari student saya pun tugasnya sangat lucu ketika muncul, dan itu saya mau ketawa ketika kita ngoreksi ya. Sudahlah, nggak bisa kita pungkiri kalau itu pasti kalian pakai AI gitu ya.
Karena jawaban itu pasti salah gitu ya. Udah itu nggak bisa dipungkiri lagi. Ya, jadi sudah paling gampang. Apalagi ini isai ya. Terus kalian ingin membuat sesuatu yang futuristik, bilang, AI tolong buatkan saya eh, narasi yang futuristik. Oke, dia buatkan gitu ya. Dia buat kan, wong AI itu nggak pernah nolak ya. Kalian saya jamin kalau sudah sering pakai ChatGPT, apa pernah ChatGPT nolak kalian? Saya nggak bisa, nggak pernah kan ya. Karena ChatGPT itu atau AI yang lain diprogram untuk menjawab, nggak diprogram untuk menolak permintaan kalian. Nggak bisa pun dia pasti akan menjawab, gitu ya. Artinya selalu jawaban itu dikeluarkan. Dan itu yang kita sebut sebagai hallucinations. Mungkin kalau kalian belajar AI, ChatGPT atau lain-lain, nanti akan mengenal istilah hallucinations, gitu ya. Dan itu sangat besar sekali hallucination-nya dia. Ya. Dan itu yang kalian percaya. Lah, kalian dapat halusinasi yang sangat besar, apa buat nyusun isai nggak salah gitu ya. Ya, itu yang saya selalu tekankan ya. Jadi jadi ibarat tadi ya, ibarat anak bawa pisau. Kalau anak kecil bisa nusuk dirinya sendiri, mati, meninggal gitu ya. Bisa nusuk orang lain, menyebabkan orang lain juga meninggal. Tapi begitu saya megang pisau, bisa bermanfaat untuk motong bawang, untuk motong yang lain gitu ya. Sama nih pisaunya, tapi ini beda case-nya. Makanya selalu saya sarankan tadi ya, yang bijaknya ya kayak gitu ya. Jadi kalian punya potensi atau ini dulu, baru boleh menggunakan AI. Itu ya. Jadi kalau saya balik, makanya kenapa mahasiswa nggak boleh? Ya sebaiknya kalian punya fondasi yang kuat dulu, tahu dulu. Misalnya kita belajar hukum fix gitu ya. Hukum fix itu apa? Loh, kalian aja persamanya saya nggak tahu. Tiba-tiba tanya AI, tuliskan hukum fix satu. Loh, kalian ini bener apa enggak? Kalian nggak ada yang tahu gitu ya. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Ini waktu saya juga udah habis ya. Jadi ya silahkan digunakan. Itu kita nggak bisa tolak perkembangan zaman. Tapi tadi ya, menggunakannya secara wise, bijak gitu ya. Oke, itu aja. Nanti mungkin saya share saja PPT saya. Kemarin juga ada yang minta ya kalau nggak salah. Ya, nanti saya share. Karena tadi ada contohnya di PPT saya itu, contoh satu isai gitu ya, yang harus kalian bisa pelajari poin by poinnya ya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator ya. Baik, terima kasih kepada Pak Heri yang sudah menjawab pertanyaan. Wah, emang AI ini emang sangat strict gitu ya, Pak. Dan saya juga sebagai anak kelasnya Bapak, emang harus berhati-hati nih dalam penggunaannya. Ya, terima kasih pada Bapak Dr. Heri Septiakusuma karena waktunya sudah habis dan kita akan lanjut ke penyerahan sertifikat yang akan diberikan kepada narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSI MT. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama, Pak. Oke. Satu, dua, tiga. Baik, penyerahan sertifikat diberikan atas partisipasi sebagai pembicara pada mentoring dan lomba esai yang diselenggarakan oleh UKM Interdisciplinary Scientific Research UPN Veteran Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2025. Sekali lagi terima kasih Bapak Heri atas waktunya yang telah meluangkan bersama kita, keluarga besar UKM ISR, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi dan juga menjadi pemateri sekaligus untuk kita semua sekali. Terima kasih Bapak. Ya, oke ya, terima kasih atas ininya ya. Jadi semoga materinya saya juga bisa bermanfaat ya. Syukur-syukur kalau ada yang mau konsultasi atau apa ya silahkan gitu ya. Saya terbuka saja pada dasarnya. Ya mungkin nanti saling sharing saja gitu ya. Oke, itu aja. Oke ya, sekalian saya juga ini ya mau live sekalian ya. Jadi ada yang mau saya kerjakan juga ya. Baik, yes. Terima kasih sekali lagi Bapak atas peluangan waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.